Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini Kak Opung, sejak hari itu rumah saya tidak pernah terasa sama lagi. Bukan karena ada yang berubah di dindingnya, tapi karena saya tahu saya sudah berubah sebagai seorang ayah. Saya tidak langsung merasa bahagia setelah kejadian itu. Justru yang datang pertama kali adalah rasa bersalah. Bukan rasa takut ketahuan, bukan rasa malu, tapi rasa bersalah pada satu orang, Nilam, anak saya sendiri. Setiap melihat wajahnya, hati saya seperti ditarik pelan-pelan. Dia tersenyum seperti biasa, memanggil saya Pak, menanyakan sudah makan atau belum, dan saya hanya bisa mengangguk sambil menahan sesuatu di dalam dada. Saya merasa sudah mengkhianatinya, bukan hanya sebagai ayah, tapi sebagai orang yang seharusnya menjaga rumah ini tetap bersih dari rahasia. Sementara itu, Anton justru berbeda. Setelah kejadian di kamar itu, dia tidak terlihat menyesal, tidak terlihat bingung, seolah apa yang terjadi adalah sesuatu yang memang sudah lama dia tunggu. Saya mencoba menghindarinya. Kalau dia duduk di ruang tamu, saya pindah ke dapur. Kalau dia mengajak ngobrol, saya jawab seperlunya. Saya pikir kalau dijauhkan, semuanya akan berhenti dengan sendirinya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Anton sering tiba-tiba pulang saat Nilam sedang bekerja. Alasannya macam-macam. Kadang bilang lupa sesuatu, kadang bilang mau istirahat sebentar, kadang tidak pakai alasan sama sekali. Dan setiap kali rumah menjadi sepi, suasana berubah. Sunyi yang harusnya menenangkan justru terasa menekan. Suatu siang, Anton kembali pulang lebih awal. Wajahnya terlihat lelah. Ya sudah, kalau pusing kamu istirahat saja di kamar. Tapi minum obat dulu. Ambil di kotak obat di lemari, ujar saya. Saya benar-benar hanya bermaksud sebagai mertua yang peduli. Tidak lebih, tidak ada niat lain. Saya bahkan tidak ingin mengingat kejadian sebelumnya. Makasih Pak, udah perhatian sama saya. Saya jadi makin sayang, ucap Anton kembali menggoda saya. Kalimat itu membuat saya tidak nyaman. Kamu menantuku, wajar aku perhatian, ujar saya. Saya berharap percakapan berhenti di situ. Tapi Anton rupanya tidak mau menyerah. Kalau waktu itu di kamar, sekarang di ruang tamu juga boleh Pak. Biar di kamar gak ninggalin jejak, bisik Anton. Saya langsung menatapnya. Jantung saya berdetak lebih cepat. Bukan karena ingin, tapi karena takut saya sendiri tidak cukup kuat menolak. Kenapa udara di sini panas ya? Bikin gerah, ucap Anton sambil membuka bajunya karena panas. Saya mencoba mengalihkan pandangan, tapi pikiran saya mulai kacau. Getaran lama itu datang lagi. Getaran yang dulu saya kubur puluhan tahun. Saya ingin pergi dari ruangan itu. Benar-benar ingin. Tapi ada suara lain dalam diri saya yang berbisik. Sebentar saja. Aku juga tiba-tiba merasa panas, ucap saya seraya membuka kaos. Anton tersenyum tipis, seolah tahu saya sudah kalah lagi. Kali ini Anton tidak banyak bergerak. Dia seperti sengaja membiarkan saya mengambil langkah, seakan ingin membangkitkan sesuatu yang lama tertidur. Saya mendekat, memeluknya, mengecup keningnya.
Kali ini aku biarkan Bapak yang aktif. Jangan kecewakan saya, ucap Anton. Kalimat itu seperti tantangan, seperti pintu yang sudah terbuka dan saya memilih melangkah masuk. Waktu terasa berhenti. Rumah kecil itu tetap sama. Jam dinding tetap berdetak. Tapi bagi saya, semuanya terasa berbeda. Setelah semuanya berlalu, saya hanya bisa duduk diam. Nafas masih berat. Pikiran kosong. Ingat, Nilam jangan sampai tahu. Jangan sampai kita mengecewakan dia. Bisik saya. Siap, Pak. Jawab Anton singkat. Gimana pusing kamu? Udah hilang? Tanya saya. Langsung hilang, Pak. Tadi rasanya enak banget. Aku pengen ngulang terus, ujar Anton. Setelah itu, Anton kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan saya tinggal sendirian di rumah. Sunyi lagi. Tapi kali ini sunyinya terasa lebih berat. Saya duduk lama, menatap lantai, mengingat Vera. Maafkan aku, Ver. Maafkan Bapak, Nilam. Ucap saya pelan. Malam harinya, Nilam pulang kerja. Seperti biasa, ia tersenyum, menyapa kami. Tapi tiba-tiba, dia berkata sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sesaat. Mas, tadi ada tetangga bilang, katanya beberapa hari ini kamu sering balik ke rumah siang hari. Kamu kenapa, Mas? Tanya Nilam. Oh iya sayang, aku gak enak badan. Jadi aku istirahat sebentar di rumah. Jawab Anton. Tapi kamu gak ngerepotin bapakku kan, Mas? Tanya Nilam lagi. Enggak sayang, aku cuma minum obat terus istirahat. Abis itu aku jalan lagi, ujar Anton. Iya, betul nak. Lagian Anton kan menantu bapak. Kalau dia sakit, bapak gak ngerasa direpotin kok nak, ucap saya menimpali. Nilam tersenyum lega. Iya pak, pokoknya bapak jangan sibuk-sibuk di rumah. Istirahat aja ya. Sekarang giliran Nilam yang berbakti sama bapak, ucapnya. Kalimat itu membuat dada saya sesak. Saya ingin menangis, tapi tidak bisa. Saya hanya mengangguk. Tenang aja sayang, aku juga bakal jagain bapak kok. Aku juga sempetin pulang itu biar aku bisa lihat-lihat keadaan bapak di rumah, ujar Anton. Entah kenapa, kata-kata Anton terasa ganda maknanya. Sejak Anton sering pulang siang, saya memang tidak merasa kesepian lagi. Kami sering ngobrol tentang hidup, tentang masa lalu, tentang hal-hal yang tidak pernah bisa saya ceritakan ke orang lain. Saya mulai sadar, hubungan ini bukan sekedar kesalahan sesaat. Ini sudah berubah menjadi kebutuhan yang berbahaya. Suatu hari, saya akhirnya bertanya, Ton, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu di masa lalu? Mengapa kamu jadi seperti bapak? Kamu bisa cerita ke bapak, ucap saya. Anton diam lama, lalu air matanya jatuh. Waktu kecil, aku sering dipukul ayah, Pak. Kalau aku dapat nilai jelek, kalau aku gagal, kalau aku bikin dia kecewa, aku pasti dipukul dan ibuku cuma bisa menangis. Sejak itu, aku jadi benci sosok ayahku, Pak. Tapi entah kenapa, aku jadi mencari sosok ayah pada orang lain, termasuk bapak. Tanpa sadar, itu juga mempengaruhi orientasiku, Pak. Aku jadi tertarik dengan pria yang usianya jauh lebih dewasa.
Dan aku udah tertarik sama bapak sejak aku masih pacaran dengan Nilam. Tapi aku benar-benar mencintai putri bapak. Tadinya tujuanku menikahi Nilam adalah agar aku juga bisa dekat terus dengan bapak. Aku mencintai Nilam, tapi aku juga mencintai bapak, ucap Anton sambil menangis. Saya terdiam, tidak menyangka, tidak siap mendengar semua itu. Apa orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Tanya saya. Enggak pak, cuma bapak yang tahu. Aku sebenarnya lelah hidup seperti ini pak. Aku tersentuh dengan bapak yang selama puluhan tahun bisa menahan keinginan itu, ujar Anton. Tapi akhirnya aku kalah juga Ton, ucap saya. Bukan hanya bapak, kita pak, kita kalah. Tapi aku gak menyesal pak. Aku malah akan menyesal kalau kita terus menahannya pak. Aku mencintai bapak, ucap Anton lagi. Aku juga mencintaimu Ton, tapi aku gak mau menyakiti hati anakku, kata saya. Kita gak akan menyakiti hati Nilam pak, selama kita menyimpan ini rapat-rapat, jawab Anton. Saya hanya bisa mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena saya tidak tahu harus bagaimana. Kau pun, saya sekarang hidup di antara dua dunia. Dunia sebagai ayah dan dunia yang selama ini saya sembunyikan. Setiap hari saya berjalan di rumah sendiri seperti orang yang takut meninggalkan jejak. Saya tidak tahu ini akan berakhir bagaimana. Apakah rahasia ini akan terkubur selamanya atau suatu hari akan menghancurkan kami semua. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh pria bernama Rahmat. Apakah Rahmat akan terus menjalani hubungan terlarang ini di belakang Nilam? Tunggu kelanjutannya di part 3. Jika kamu mendengarkan cerita ini sampai akhir, coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Karena kadang satu cerita bisa membuka luka dan sekaligus menyadarkan kita betapa rumitnya menjadi manusia.